Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Laksmi Aprilianti 01191004 dari Prodi Fisika Angkatan 19. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Jadi apa sih itu PLTN? PLTN merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja dari PLTN ini hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin ini ialah yang diubah menjadi energi listrik. Namun terdapat dua perbedaan, yaitu sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas dari PLTN ini menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Maka dapat disimpulkan bahwa PLTN merupakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga nuklir. PLTN adalah jenis pembangkit listrik yang menggunakan reaksi nuklir untuk menghasilkan energi listrik. Proses utama di dalam PLTN ini adalah reaksi fisika nuklir yang dikenal sebagai fisika nuklir, di mana inti atom radioaktif dibelah menjadi dua bagian yang lebih kecil. Proses fisik ini menghasilkan energi dalam bentuk panas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uap, yang kemudian nanti memutar turbin untuk menghasilkan energi listrik. Bahan bakar yang digunakan untuk menjadi PLTN ini adalah uranium. Nah, uranium sendiri adalah sebuah unsur kimia dengan lambang U dan nomor atom 92 yang merupakan logam berwarna abu-abu keperekaan dalam deret antidia tabel periodik. Sebuah atom uranium memiliki 92 proton dan 92 elektron, di mana 6 antaranya adalah elektron valensi. Next. Namun, sebelum digunakan sebagai bahan bakar nuklir, diproses dengan melalui pengolahan yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penambangan uranium hingga pemurnian menjadi bahan bakar yang siap digunakan dalam reaktor nuklir. Oke, next, kenapa harus uranium? Keuntungan dari menggunakan uranium ini adalah sebagian bahan bakar dapat menghasilkan energi yang sangat efisien, karena 1 ton uranium dapat menghasilkan energi yang sama dengan 3 juta ton batu bara. Next, PLTN ini menggunakan uranium sebagai sumber panasnya karena reaksi fisi inti uranium menghasilkan energi panas yang besar. Uranium yang digunakan sebagai bahan bakar nuklir PLTN didapatkan dari permurnian biji uranium U-235 dan fabrikasi untuk menghasilkan elemen bakar nuklir. Reaksi pembelahan dalam reaktor akan menimbulkan material bahan bakar baru, plutonium, dan pada saat yang sama itu akan mengeluarkan energi yang besar. Selanjutnya ada komponen utama pada PLTN, ada reaktor nuklir, 2 pendingin turbin, 4 generator, yang kelima ada sistem kontrol. Nah, reaktor nuklir itu merupakan suatu pusat dari PLTN di mana reaksi fisi nuklir terjadi di reaktor tersebut, terdiri dari bahan bakar nuklir seperti uranium atau plutonium serta elemen pengendali reaksi yang mengatur laju reaksi nuklir. Yang nomor 2 ada pendingin. Sistem pendingin ini digunakan untuk mengeluarkan panas dari reaktor, biasanya menggunakan air atau gas bertekanan tinggi untuk mengambil panas dari reaktor dan meneruskannya ke dalam sistem turbin. Yang ketiga ada turbin, yaitu panas yang dihasilkan dari reaktor digunakan untuk menghasilkan uap. Nah, uap ini kemudian digerakkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung ke generator listrik yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Selanjutnya ada generator, generator listrik. Generator mengubah energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. Ketika turbin berputar, medan magnet di dalam generator juga berputar menghasilkan aliran listrik melalui kumparan dalam generator. Selanjutnya ada sistem kontrol PLTN.
PLTN dilengkapi dengan sistem kontrol yang kompleks untuk mengawasi dan mengaliri reaksi nuklir tersebut. Ada suhu, tekanan, dan fungsi sistem lainnya dalam PLTN tersebut. Jadi itu fungsi dari sistem kontrol. Komponen utama dari PLTN itu kan ada 5, ada reaktor nuklir, pendingin turbin, generator, dan sistem kontrol. Semuanya mempunyai masing-masing kepentingannya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari PLTN. Kelebihan dan kekurangan PLTN yang pertama ada efisiensi yang tinggi, emisi gas rumah kaca yang rendah, pasokan energi yang stabil, kapasitas yang besar, ketergantungan energi luar yang rendah, dan inovasi teknologi. Nah, maksudnya efisiensi yang tinggi yaitu memiliki efisiensi yang tinggi dalam menghasilkan energi listrik. Proses fisika nuklir yang terjadi dalam reaktor tersebut menghasilkan jumlah energi yang besar dibandingkan dengan sumber energi yang lainnya, seperti ada bahan bakar fosil. Nah, ada emisi gas rumah kaca yang rendah. PLTN memiliki jejak karbon yang rendah, tidak ada emisi karbon dioksida CO2 yang langsung dihasilkan oleh reaksi nuklir dalam PLTN tersebut. Hal ini membantu mengurangi dampaknya negatif terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Pasokan energi yang stabil. PLTN dapat memberikan pasokan energi yang stabil dan kontinu karena tidak tergantung pada faktor cuaca seperti energi surya atau angin. PLTN dapat beroperasi secara terus-menerus selama periode yang panjang, memberikan kendala dalam pasokan energi. Selanjutnya ada kapasitas besar. PLTN memiliki kapasitas yang tinggi dalam menghasilkan energi listrik. 1 unit PLTN dapat menghasilkan daya yang besar, mampu menyediakan listrik bagi populasi yang luas dan memenuhi kebutuhan industri. Selanjutnya ada ketergantungan energi yang luar dan yang rendah. Luar yang rendah maksudnya negara yang memiliki sumber daya energi yang cukup itu dapat mengurangi ketergantungan dari terhadap impor energi fosil dari negara lain. Hal ini dapat meningkatkan keamanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi energi tinggi rendahnya harganya energi. Selanjutnya ada inovasi teknologi. Nah, pengembangan PLTN juga mendorong inovasi teknologi dalam bidang energi nuklir, tergantung dari teknologi baru seperti reaktor generasi keempat Gen 4 sekarang sedang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi keselamatan dan pengolahan limbah nuklir. Selanjutnya ada kekurangan dari PLTN tersebut, ada limbah radioaktif. Nah, limbah radioaktif ini PLTN menghasilkan limbah radioaktif kan yang berbahaya dan memerlukan pengolahan yang sangat hati-hati. Limbah ini harus diolah dan disimpan dengan aman selama ribuan tahun untuk mencegah dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Selanjutnya ada risiko kecelakaan. Meskipun kecelakaan nuklir yang serius itu jarang terjadi, tapi ketika terjadi dampaknya bisa sangat merusak dan berbahaya. Kejadian seperti kecelakaan Chernobyl dan Fukushima di Jepang telah menunjukkan potensi kerusakan lingkungannya itu besar gitu, jangkanya besar, dan kesehatan manusia, lingkungan, dan makhluk hidup yang di sekitarnya itu terjadi sangat serius gitu. Selanjutnya ada proliferasi senjata nuklir. Penggunaan teknologi nuklir untuk PLTN juga membawa resiko proliferasi senjata nuklir. Bahkan bahan bakar nuklir tersebut dan teknologi yang digunakan dalam PLTN dapat dimanfaatkan untuk tujuan militer dan resiko penyalahan penggunaan ini perlu diawasi dengan ketat. Selanjutnya ada biaya dan waktu pembangunan. Nah, penggunaan PLTN ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama. Perencanaan, konstruksi, dan persyaratan keamanan yang ketat mengakibatkan penundaan dan peningkatan biaya yang signifikan juga. Selanjutnya ada yang kelima, sumber bahan bakar yang terbatas. Nah, bahan bakar nuklir ini kan seperti uranium. Itu ada banyak, tapi juga terbatas di bumi. Nah, meskipun teknologi pemrosesan bahan bakar dapat meningkatkan efisiensi penggunaan uranium, tetapi tetap juga ada kekhawatiran tentang ketersediaan yang habis gitu. Dan keberlanjutan pasokannya itu kurang. Nah, bahkan bahan bakar nuklir bisa digunakan ke dalam jangka panjang seperti itu. Nomor 6 ada kontroversi dan keberatan masyarakat. PLTN seringkali menuai kontroversi dari beberapa masyarakat karena beberapa orang dan masyarakat ini khawatir tentang resikonya keamanan dan dampak lingkungan yang terkait dengan penggunaan energi nuklir. Masalah pengolahan limbah dan radioaktif dan akan berkelanjutan juga menjadi perhatian utama. Jadi kayak masyarakat ini masih
hal awam gitu soal PLTN. Jadi masyarakat itu bingung karena dampak dari PLTN ini kan sangat besar gitu juga kan radioaktifnya bagi masyarakat kayak gitu. Selanjutnya ada radiasi radioaktif. Nah, masyarakat kan bimbang dari radiasi radioaktif ini kan. Limbah radioaktif itu yang dihasilkan oleh PLTN dapat berdampak negatif pada lingkungan dan keselamatan manusia. Jika tidak diolah dan disimpan dengan benar, kebocoran radioaktif itu pada PLTN dapat terjadi akibat kerusakan peralatan kesalahan manusia atau bencana alam. Kebocoran ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Gitu. Oke, contoh PLTN yang masih beroperasi ada PLTN di Kanada yang terletak di Ontario, Kanada, dan PLTN ini terdiri dari 8 reaktor yang masih beroperasi. Selanjutnya ada PLTN T-Fox, Prancis, dan memiliki 2 reaktor yang masih beroperasi. Hal ini bagian dari jaringan PLTN yang lebih luas di Prancis. Yang ketiga ada PLTN di Rusia, yang terletak di dekat kota Sosnovyj Bor, Rusia. Yang terdiri dari beberapa reaktor, termasuk reaktor generasi baru yang masih dalam pengembangan. Selanjutnya ada PLTN di Tiongkok yang terletak di Provinsi Zhejiang, Tiongkok, merupakan PLTN yang mencakup beberapa reaktor, termasuk reaktor air bertekanan dan reaktor air yang mendidih. Selanjutnya ada PLTN di Kashiwa, Jepang, yang mana reaktor ini adalah yang besar di Niigata, Jepang, terbesar di Jepang dan memiliki 7 reaktor. Meskipun beberapa reaktor mengalami penundaan beroperasi sejak tahun 2021. Jadi kesimpulannya adalah kebutuhan energi di Indonesia itu kan sangat besar dan masyarakat Indonesia juga perlu dipenuhi kebutuhan energinya yang terus meningkat juga seiring dengan perjalanannya waktu, dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi. Nah, jika PLTN dapat menyediakan sumber energi yang berkelanjutan dan memenuhi, dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan sebuah kepercayaan masyarakat dan dukungan dari masyarakat juga. Itu merupakan faktor yang penting, atau mulai dari penyuluhan, transparansi, atau partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan gitu. Harus diperhatikan lagi agar masyarakat merasa yakin terhadap keamanan dan manfaat dari PLTN tersebut. Nah, keputusan apakah PLTN layak untuk masyarakat Indonesia kembali lagi harus melibatkan orang-orang penting atau yang mengerti dalam bidangnya, karena dilihat dari resiko PLTN itu juga sangat besar, tapi juga manfaatnya juga sangat banyak. Jadi kita memerlukan beberapa analisis atau seorang ahli yang dalam bidangnya dan keterlibatan semua orang harus setuju atau nggak setuju kayak gitu. Semua pengakuan penting dalam hal yang terkait gitu. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Lebihnya datang dari Allah. Kurangnya ya mungkin bisa diperbaiki nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.